Satnam Singh adalah pemain pertama sekaligus satu-satunya pemain asal India yang berhasil masuk NBA hingga sekarang. Tapi setelah mengukir sejarah, nasibnya sebagai pemain justru sangat memprihatinkan. Ia sering gak dipercaya sama pelatihnya sendiri. Bahkan ia lebih bisa diandalkan hanya untuk duduk manis sebagai cadangan mati. Tapi itu masih gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang satu ini. Di usianya yang ke-25 tahun, masa dimana ia harusnya sudah semakin bersinar dan mulai memasuki masa prime-nya, Singh justru di-ban selama 2 tahun karena tertangkap basah mengonsumsi narkoba. Pada detik itu, karirnya sudah berada di ambang kehancuran. Tapi ia justru semakin dihantam sampai tidak bisa bangkit lagi. Padahal beberapa tahun sebelumnya, ia merupakan salah satunya bocah emas dari India. Berbicara tentang pebasket India, mungkin kamu sempat mendengar nama Sim Bhullar. Namun sebenarnya dia hanyalah keturunan India, bukan pure 100% dari India. Berbeda dengan Sim, Satnam yang dengan tinggi 218 cm sudah berhasil membanggakan negara itu serta miliaran penduduk di dalamnya dengan namanya yang disebut di NBA Draft 2015. Singh sudah memiliki kesempatan yang mustahil didapat oleh orang India. Tapi di saat yang sama, mimpi indahnya langsung hilang terbawa angin. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan Satnam Singh? Bagaimana ia yang adalah bocah ajaib dan ditakdirkan untuk menjadi pemain basket yang hebat, gak cuma dari India tapi juga di seluruh Asia, justru malah berubah jadi sosok tanpa harapan di lapangan dalam sekejap. Ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi jalan karir Singh. Mulai dari cara dia bermain sampai pengaruh dari luar dirinya yang akan dibahas tuntas dalam video ini. Tapi sebelum itu, kita perlu mengapresiasi semua perjalanan yang Singh telah lalui. Karena ia telah memberikan pengorbanan yang luar biasa dan menurut gua, gak semua orang bisa menghadapi perjuangan yang sama dengannya. Sebenarnya menjadi pebasket profesional hanyalah sekedar mimpi saja untuk orang-orang di India. Mereka yang jago basket kebanyakan harus mencari pekerjaan sampingan agar bisa bertahan hidup. Dan dengan begitu saja, menjadi pebasket profesional sudah bukan menjadi fokus utama mereka. Begitu pula dengan keluarga Singh. Mereka hanyalah seorang petani, dan Singh sudah diberi tanggung jawab untuk merawat lahan mereka sejak kecil. Bahkan ia sampai harus keluar dari sekolah lebih awal hanya untuk itu. Tapi ada satu hal yang unik yang dimiliki Singh. Ia memiliki postur yang tinggi menjulang. Ia sudah bertinggi 198 cm saat usianya masih 10 tahun. Wow, masih SD tapi bocah ini tingginya udah kayak tiang listrik guys. Orang-orang akhirnya mendorong keluarga Singh untuk memasukkannya ke dalam akademi basket. Singh bahkan belum pernah melihat olahraga ini sekalipun saat itu. Tapi akhirnya ia mencintai basket seiring berjalannya waktu. Namun semuanya tidak berjalan semulus itu bagi Singh. Ada satu momen di mana ia sangat benci untuk latihan. Dan menurut gue wajar saja jika Singh merasa seperti itu. Bagaimana tidak? Fasilitas di sana sangat-sangat buruk. Atap lapangan indoor di sana banyak yang bolong-bolong. Singh juga nggak punya sepatu basket yang sesuai dengan ukurannya, jadi ia harus latihan pakai sandal. Ini mungkin jadi penyebab utama kenapa basket di India jarang terekspos. Tempat latihan jelek, nggak ada turnamen rutin, dan pada dasarnya olahraga ini memang nggak berkembang di sana. Seiring berjalannya waktu, Singh merasa bahwa semua kerja kerasnya itu sia-sia dan hanya membuang waktu. Tapi yang terjadi selanjutnya ternyata bakal mengubah hidupnya selamanya. Saat itu NBA ingin menghidupkan basket di India. Mereka mengirim para pencari bakat di sana, dan mereka akhirnya melihat potensi dalam diri Singh. Singh akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengasah kemampuannya di IMG Academy, salah satu sekolah basket ternama di Amerika yang sukses memproduksi banyak pemain NBA. Tapi bukannya senang, Singh justru harus menghadapi lebih banyak kesulitan. Ia masih nggak bisa berbicara bahasa Inggris dan itu membuatnya muak. Singh nggak bisa membangun chemistry dengan rekan setimnya. Jangankan chemistry, komunikasi sehari-hari aja sulitnya minta ampun. Meski Singh muak, itu tidak membuatnya putus asa. Singh terus berusaha untuk belajar dan memberikan yang terbaik karena ia sudah diberi kesempatan ini secara cuma-cuma. Ia perlahan mulai merasa nyaman dengan lingkungan serta pelatihan yang diberikan IMG. Pada musim 2014-2015, performanya terbilang solid dengan rata 9,2 poin, 8,4 rebounds, dan 2,2 blocks per game dengan waktu bermain kurang dari 20 menit per game. Potensinya semakin terlihat menjanjikan dengan gabungan antara tinggi badan, kekuatan, dan kerja kerasnya untuk terus berkembang. Di sisi lain, Singh juga langsung dipanggil untuk membela timnas senior India, sekaligus membuatnya jadi pemain termuda dalam sejarah India yang bermain bersama timnas basketnya. Singh akhirnya mendapatkan banyak tawaran beasiswa untuk bermain di kampus-kampus divisi 1 NCAA seperti Arizona, Kentucky, Florida, dan Purdue. Mimpi Singh untuk menjadi pemain NBA pertama asal India sudah semakin dekat. Tapi sedikit yang ia tahu, ternyata ia lagi-lagi harus menghadapi kenyataan pahit. Meski banyak kampus tertarik kepada Singh, ia tidak memenuhi syarat NCAA yang ketat karena nilai bahasa Inggrisnya yang tergolong buruk. Gak ada opsi lain yang ideal, dan Singh pun langsung mengambil risiko yang sangat besar dengan langsung mendeklarasikan dirinya mengikuti NBA Draft. NBA sudah lama tidak mengambil pemain yang baru saja lulus SMA, tapi ternyata
Dallas Mavericks percaya terhadap Singh dengan memilihnya di urutan pick ke-52 pada NBA Draft ronde kedua. Ini tentu adalah momen yang sangat berarti bagi Singh. Dengan begini saja, ia telah membuka pintu untuk orang India lainnya agar bisa main di NBA. Singh sudah berjuang mati-matian untuk sampai di titik ini. Tapi semua itu masih permulaan saja. Saat musim reguler dimulai, Mavericks langsung memindahkannya ke tim afiliasi mereka di NBA G League, yaitu Texas Legends. Di sana, Singh hanya memiliki rataan 1,5 points dan 1,5 rebounds per game dengan waktu bermain 7,9 menit per game. Statistik ini memang sekilas terlihat mengecewakan. Tapi kita perlu ingat lagi bahwa seharusnya Singh saat itu masih bermain di tingkat kuliah. Tapi aturan NCAA memaksanya untuk langsung bermain di jenjang profesional padahal ia masih belum siap sama sekali. Musim berikutnya, Singh kembali membela Mavericks di NBA Summer League. Mereka berekspektasi bahwa performa Singh akan meningkat. Tapi jika kita bandingkan statistiknya dengan tahun sebelumnya, tidak ada tanda-tanda perkembangan dalam permainan Singh. Malah justru semakin menurun padahal angka-angkanya sudah terbilang buruk dari awal. Begitu pula dengan performa di NBA D-League pada musim berikutnya dengan rataan hanya 1,3 points dan 1,3 rebounds per game. Ia bahkan nggak mencetak blok sama sekali padahal badannya sebesar Titan. Akurasi field goal-nya juga hanya 33%, menurun 10% dari musim pertama dan tergolong sangat rendah bagi seorang center. Singh mendapatkan satu kesempatan lagi untuk menunjukkan bakatnya di Summer League. Tapi lagi-lagi, performanya malah semakin menurun dengan rataan 1 points dan setengah rebounds per game dengan waktu bermain 5 menit per game saja. Sangat mustahil bagi seorang pemain untuk bertahan di NBA dengan performa seperti itu. Mavericks akhirnya mengakhiri kontraknya bersama Singh sebelum kakinya sempat menginjak lapangan NBA. Meski begitu, Singh masih sering dipanggil untuk membela timnas India. Tapi anehnya ia yang sudah berstatus sebagai pemain profesional justru lebih jelek dibandingkan saat ia masih SMA. Setelah keluar dari NBA, Singh sempat bermain di Liga Kanada bersama St. John's Edge. Tapi ia hanya mencatatkan rataan 2,2 points dan 1,3 rebounds per game. Lagi-lagi mengecewakan. Harapannya untuk kembali ke NBA sudah benar-benar hancur. Permainannya yang nggak pernah berkembang serta aturan NCAA yang membuatnya terjun lebih awal tanpa persiapan memang menjadi faktor utama yang membuatnya gagal. Tapi menurut gue Singh hanyalah korban dari era 3 point yang mulai berkembang saat itu. Singh adalah tipe center yang tradisional, dan tentu akan sulit baginya untuk beradaptasi dengan pace permainan yang semakin cepat dalam waktu singkat. Jika ia lahir di era 80-90-an, mungkin ia bisa bertahan lebih lama di NBA. Lantas, bagaimana keadaan Singh sekarang? Setelah di-ban dan karir basketnya meredup, Singh banting setir jadi seorang pegulat di All Elite Wrestling atau AEW. Ia pun sudah sukses di sana dengan meraih beberapa gelar kemenangan. Setidaknya meski karir basketnya nggak sesuai ekspektasi, itu berhasil menjadi jembatan untuk kehidupan barunya yang lebih baik. Satnam Singh memang terlihat seperti raksasa yang punya potensi untuk bermain solid di NBA. Tapi masalahnya banyak pemain NBA juga seperti itu, dan dalam segi kemampuan, Singh masih tertinggal jauh dari mereka. Meski begitu, semua yang ia lalui ini nggak buruk-buruk amat untuk seorang anak petani yang hidup belasan ribu kilometer jauhnya dari Amerika. Itulah episode kali ini. Desain jersey tim kamu di Easy Sportswear cuma 100 ribuan, free desain 4 hari doang jadi. Gas sebelum promonya habis. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memastikan video menarik lainnya. Thanks for watching, I see you in the next video.